Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Perkenalkan, saya Najwa Salma Rifatun Najela, mahasiswa UIN Salatiga, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan NIM 53020250029. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi refleksi pembelajaran mata kuliah ilmu tauhid yang saya pelajari selama 1 semester belakang. Nah, sedikit penjelasan di awal, video ini memang dibuat sebagai bagian dari tugas UAS. Namun, apa yang saya sampaikan di sini adalah pemahaman dan refleksi pribadi saya. Jadi bahasanya saya buat santai dan mudah dipahami. Semoga bisa relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau ngomongin tauhid, awalnya saya kira ini hanya keyakinan dasar dan hafalan saja. Tapi setelah dipelajari, ternyata tauhid itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita loh. Cara kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata berpengaruh ke cara kita bersikap, mengambil keputusan, bahkan menghadapi masalah. Nah, dari situ saya mulai belajar bahwa ilmu tauhid ini bukan sekedar mata kuliah, tapi juga fondasi hidup sebagai seorang muslim. Nah, untuk memahami ilmu tauhid lebih dalam, di awal perkuliahan kami mempelajari jenis-jenis tauhid. Di sini saya mulai paham bahwa tauhid itu punya pembagian dan makna yang lebih luas. Jenis-jenis tauhid yang pertama yaitu adalah tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur seluruh alam. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita merencanakan sesuatu tapi hasilnya berbeda dari harapan kita, kita sadar bahwa ada kuasa Allah di balik semua itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu hanya Allah lah yang berhak disembah. Ini bukan cuma tentang ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga soal niat dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk nilai, tapi juga karena ingin menjalankan amanah. Lalu yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, yaitu mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Dari sini, kita memahami bahwa nama dan sifat-sifat Allah adalah pelajaran yang perlu kita ketahui dan kita imani. Setelah memahami ilmu tauhid, pembahasan kemudian berlanjut kepada iman, Islam, dan ihsan yang ternyata sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan. Iman itu ada pada hati, Islam terlihat dari perbuatan kita, dan ihsan adalah kualitas dari perbuatan tersebut. Contohnya, seseorang bisa saja menjalankan ibadah, tetapi ihsan mengajarkan bagaimana ibadah itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Ihsan juga mengajarkan kita untuk tetap jujur walaupun tidak ada yang melihat. Misalnya, tidak berbuat curang meskipun tidak diawasi. Lalu dari konsep iman, pembahasan kemudian masuk kepada rukun iman yang menjadi dasar keyakinan setiap muslim. Rukun iman yang pertama yaitu adalah iman kepada Allah yang mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa. Lalu ada iman kepada malaikat yang membuat kita sadar bahwa segala perbuatan kita sekecil apapun itu selalu dicatat oleh malaikat. Lalu iman kepada kitab Allah mengajarkan kita untuk punya pedoman hidup, bukan hanya sekedar mengikuti arus. Lalu, iman kepada Rasul mengajarkan pentingnya bahwa kita untuk mengetahui dan mengimani bahwa adanya Rasul-Rasul Allah, serta kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita wajib meneladani akhlak Rasulullah SAW seperti jujur, sabar, dan rendah hati. Lalu ada iman kepada hari akhir. Itu membuat kita sadar bahwa hidup tidak berhenti di dunia saja, tetapi akan ada hari di mana yang segala perbuatan kita di dunia akan dihisap.
Dan iman kepada qada dan qadar mengajarkan kita untuk tetap berusaha maksimal, tetapi tidak menyalahkan diri secara berlebihan ketika hasilnya belum sesuai harapan. Karena apa-apa yang telah terjadi adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah memahami rukun iman, kita juga diajak untuk memahami konsekuensi dari setiap perbuatan, yaitu pahala dan dosa, yang dimana setiap pahala dan dosa akan diberi balasan yang setimpal, yaitu surga dan neraka. Pahala, surga, dan neraka. Materi ini membuat saya lebih sadar bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia. Hal-hal kecil seperti berkata baik, menolong orang lain, atau menahan emosi ternyata bernilai pahala loh. Sebaliknya, perbuatan yang kita anggap sepele juga bisa berdampak besar. Dari sini saya belajar untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Dalam memahami takdir, muncul berbagai pandangan dalam sejarah Islam. Disinilah kami mempelajari aliran Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah menekankan bahwa manusia punya kebebasan dalam menentukan perbuatannya. Sementara Jabariyah menekankan bahwa semua yang sudah ditentukan oleh Allah. Dari dua pandangan ini, saya belajar bahwa sikap yang paling bijak adalah tetap berusaha, tetapi juga menerima hasil dengan lapang dada. Selain itu, perbedaan cara berpikir juga terlihat dalam aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah lebih mengutamakan akal, sedangkan Asy'ariyah berusaha menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Nah, materi ini mengajarkan saya bahwa berpikir kritis itu penting, tetapi tetap harus ada batasan agar tidak keluar dari ajaran Islam. Dari berbagai aliran tersebut, kita kemudian diajak memahami mengapa ilmu kalam itu muncul. Sejarah ilmu kalam, yaitu ilmu kalam lahir sebagai upaya ulama untuk menjaga akidah dari penyimpangan dan tantangan pemikiran. Nah, dari sini saya sadar bahwa akidah perlu dijaga dengan ilmu, bukan hanya keyakinan tanpa dasar. Nah, sebagai penutup dari mata kuliah ilmu tauhid ini, saya belajar bahwa iman bukan hanya sesuatu yang diyakini, tetapi juga harus tercermin dalam sikap sehari-hari. Saya jadi lebih sadar dalam bertindak, lebih tenang menghadapi masalah, dan lebih memahami posisi diri sebagai hamba Allah. Terima kasih kepada Bapak Abdul Latif yang telah memberikan pemahaman tentang materi ilmu tauhid selama 1 semester ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.